Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, ada yang tidak bahagia hari ini? Tidak ada, Pak. Semua bahagia? Kelihatan dari senyum. Puji Tuhan, kelihatan dari senyum-senyumnya, semuanya senyum bahagia. Ini saya melihat Mbak Melinda ini gimana lihatnya ya? Mukanya terbalik soalnya. Nah, gitu dong. Nah, saya lihatnya dari bawah jadinya gini lihatnya. Nah gitu kan ya. Nah teman-temannya juga bisa lihat. Kan cuma saya aja yang lihat ya. Baik ya, hari ini kita mulai dengan materi yang sudah masuk kepada perhitungan. Silakan nanti disimak dengan baik ya. Silakan disimak dengan baik. Mohon untuk lebih perhatiannya karena ini adalah sudah masuk ke perhitungan. Saya berharap semua nanti bisa dipahami ya, bisa dipahami. Karena saya tidak bisa menulis langsung di papan tulis, maka saya hanya memanfaatkan PowerPoint. Ya. Kalau minggu kemarin kita membahas terkait dengan apa itu akuntansi, profesi akuntansi, prinsip akuntansi berterima umum, pihak-pihak yang berkepentingan, habis itu apa lagi ya, kebutuhan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, saya minta salah satu dari teman-teman ya yang bisa ya sarangheo kembali atas nama siapa nih? Sonia. Ya, saya kasih sarangheo juga ya. Oke ya. Oke. Ya, hilang langsung. Oke, baik. Nah, saya kepingin untuk mereview ya. Mereview mungkin masih nyantol materi kemarin gitu kan ya. Nah, reviewnya sederhana. Apa itu akuntansi? Dilihat dari sudut pandang pemakai. Yang bisa langsung jawab, nggak usah ngerpek dulu. Kalau ngerpek itu bukan, kalau bisa nggak ngerpek gitu kan ya. Monggo langsung yang bisa menanggapi ya. Apa arti dari akuntansi itu jika dilihat dari sudut pandang pemakai? Ya katakan apa di sana teman-teman? Dor. Ya katakan apa dari sudut pandang pemakai? Akuntansi itu adalah apa? Mas, Mbak Anissa, Mbak Sonia, silakan. Itu Pak, sistem informasi yang mengukur kegiatan suatu perusahaan. Oke, sistem informasi akuntansi yang mengukur satu kegiatan perusahaan. Yang lain? Nggak ada. Oke ya. Berarti intinya apa? Intinya belajarnya ditingkatkan lagi. Baca bukunya ditingkatkan kembali, materinya dilihat kembali. Ya. Baik ya, kita lanjut dengan materi. Hari ini kita membahas terkait dengan persamaan dasar. Nah, kalau kemarin kita membahas terkait dengan teorinya sedikit ya.
Maka hari ini kita membahas terkait dengan persamaan dasar. Pastikan bahwa kesuksesan dalam belajar itu jika kita suka mendengar dan menghapus kata saya tidak tahu. Itu jika kalau mau sukses dalam belajar. Baik. Nah, persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Liabilitas sudah kewajiban ya. Ekuitas itu apa? Ekuitas modal. Ya, nanti kita lihat. Nah, yang menjadi persoalannya gini teman-teman. Apakah boleh dalam persamaan dasar akuntansi itu kata sama dengan diganti menjadi tidak sama dengan? Jadi yang menjadinya nanti aset tidak sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh seperti itu? Ya, terima kasih yang menjawab ya. Secara prinsip adalah dan secara aturan dan secara pernyataan standar akuntansi keuangan, aset itu harus sama dengan liabilitas plus ekuitas. Lalu kenapa kan gitu? Lalu kenapa? Nah, ini yang sering terjadi. Hal yang seperti ini yang sulit untuk kita cerna. Aset itu sama dengan liabilitas dan ekuitas maksudnya apa? Maksudnya setiap yang terjadi ya segala sesuatu yang terjadi dari ketiga akun ini harus saling mempengaruhi dan saling berhubungan. Sehingga dia katakan adalah sama dengan. Karena apa? Karena aset itu harus mempengaruhi apa? Mempengaruhi posisi pasifan. Nah, begitu juga sebaliknya. Gitu. Nah, lalu aset itu apa kan gitu? Nah, aset itu ternyata adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Itulah aset. Nah, segala sesuatu yang dimiliki perusahaan itu adalah aset. Mulai dari SDM-nya, ya sumber daya manusia, sumber daya alamnya. Nah, itu adalah aset. Nah, lalu kewajiban itu apa? Nah, kewajiban itu adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Hak, ya, hak penanam saham, hak kreditor, hak pihak eksternal. Yang apa? Yang mencerminkan kewajiban seorang, ya, kewajiban dari perusahaan. Nah, itu adalah liabilitas. Dan yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah ekuitas. Nah, apa ekuitas? Nah, gitu. Nah, ekuitas itu adalah hak pemilik. Oke, ekuitas itu adalah hak pemilik. Nah, sehingga teman-teman ya dalam pernyataan standar akuntansi keuangan dia mengatakan persamaan dasar itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Karena ya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu akan mempengaruhi terkait dengan hak seorang kreditor dan hak seorang pemilik. Gitu. Nah, lalu bagaimana proses pengaruhnya? Kan gitu. Lalu bagaimana proses pengaruh dari ketiga akun tersebut? Nah, proses pengaruhnya nanti akan kita ilustrasikan ya. Kita ilustrasikan dalam bentuk kasus ya, dalam bentuk kasus. Nah, sebelum kita masuk kepada kasus, kita harus pahami dulu terkait dengan apa? Terkait dengan yang namanya transaksi bisnis. Ya, di mana di awal saya katakan adalah kalau ada transaksi bisnis atau kalau ada uang, ada bisnis, maka secara otomatis akuntansi juga ada di sana. Yang dimana kemarin saya katakan adalah hasil atau proses dari kegiatan bisnis itu ya
akan menghasilkan sebuah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu apa itu transaksi bisnis? Nah, ternyata transaksi bisnis dia katakan apa? Peristiwa atau kondisi ekonomi secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Nih, dia katakan apa? Ya, peristiwa atau kondisi yang mengubah kondisi keuangan. Secara langsung dia akan mengubah kondisi keuangan. Secara langsung dia akan mengubah kondisi apa? Kondisi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan kondisi apa? Kewajiban perusahaan dan haknya pemilik. Nah, setelah kita memahami ini, ya, kita memahami terkait dengan bagaimana persamaan dasar itu, lalu apa itu transaksi bisnis, maka kita akan coba mengilustrasikannya dalam bentuk kasus. Ya, kita mengilustrasikannya dalam bentuk kasus untuk memudahkan kita pemahamannya. Kalau teman-teman punya buku, ya, di buku Haryono, ya, pasti banyak terkait dengan ilustrasi mengenai persamaan dasar. Nah, coba kita lihat pertama teman-teman, sehingga nanti ya kalian akan bisa memahami, iya benar ya, kata sama dengan tidak boleh diganti oleh tidak sama dengan, karena mereka saling mempengaruhi. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu harus mempengaruhi apa? Harus mempengaruhi posisi liabilitas dan ekuitas. Dan begitu juga sebaliknya. Coba kita lihat di ilustrasi yang pertama, atau coba kita membahas terkait dengan kasus yang pertama. Di mana dia katakan apa di sana teman-teman yang kalian lihat ya. Di sana di intinya apa? Net Solution ini mendirikan apa? Mendirikan perusahaan. Ya, Net Solution mendirikan perusahaan. Pada saat dia mendirikan, ya, dia menyetorkan uang ke bank, ya, sebagai modalnya sebesar 25 juta. Konsepnya adalah pada saat Net Solution ini yang kepemilikannya adalah Chris Clark, ya, pada saat dia mendirikan, dia membuka rekening bank untuk apa? Untuk kebutuhan atau kepentingan operasional perusahaan yang dijalankannya. Nah, di mana dia akan menyetorkan uang sebesar 25 juta itu sebagai apa? Sebagai modal awal. Nah, dari transaksi pertama ini maka kita akan melihat bagaimana pengaruhnya ya dengan menggunakan prinsip atau persamaan dasar akuntansi, kan gitu ya. Bagaimana model pengaruhnya yang dimana tadi saya katakan adalah ya, sumber daya itu harus mempengaruhi kondisi apa? Hak kreditor dan hak pemilik. Nah, pengaruh dari transaksi ini yang pertama adalah apa? Yang pertama akan menambah atau adanya penambahan terhadap posisi aset pada akun apa? Pada akun kas. Ya. Dari transaksi yang pertama ini atau setor modal awal ini akan mempengaruhi posisi aset di akun kas. Kasnya bertambah, asetnya bertambah, dan apalagi? Apa yang berpengaruh juga? Yang berpengaruh pada posisi pasifa itu adalah pada apa? Pada ekuitas. Ya, pada ekuitas pemilik. Kita akan melihat ya.
Ini akan melihat seperti ini, ya. Kas bertambah, ya. Dan apa? Dan ekuitas pemiliknya juga bertambah. Loh, dari mana Pak posisi lihat tambahnya? Nanti kita akan lihat. Ya. Lalu coba kita akan melihat yang kedua, ya. Yang kedua di sini dia katakan apa? Net solution itu membeli tanah senilai 20 juta. Ingat ya, net solution ya setelah dia menyetorkan modal awalnya sebesar 25 juta, selanjutnya dia membeli tanah untuk membangun perusahaan atau membangun gedung perusahaan. Tanah tersebut senilai 20 juta. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan atau dengan prinsip persamaan dasar akuntansi? Nah, dari transaksi ini pengaruh yang pertama adalah kasnya berkurang. Kasnya berkurang, tapi asetnya tidak berkurang. Ya, kas berkurang, aset tidak berkurang. Tapi apa? Tapi ada penambahan akun baru yaitu tanah. Ya. Tanah. Kasnya berkurang sebesar 20 juta. Tanahnya bertambah sebesar berapa? 20 juta. Lalu bagaimana posisi lawannya? Dalam akuntansi teman-teman, sebelum saya lanjut, dalam akuntansi ini yang dinamakan sebagai apa? Berpasangan. Ya. Hidup kalau tidak berpasangan tidak asik. Ya enggak? Ya, yang merasa langsung tersenyum. Yang merasa langsung tersenyum. Oke, ya. Nah, akan kita melihat adalah saldo ya, posisi saldo terakhir mereka masih sama. Ya, masih tetap 25 juta. Karena apa di sini? Kok sama, Pak? Kan sudah keluarin uang 25 apa 20 juta. Kok asetnya masih tetap sama 20 juta? Karena apa? Karena uang kas yang keluar untuk mendapatkan apa? Mendapatkan tanah. Tanah ini adalah masuk dalam kategori aset. Ya. Lalu bagaimana dengan posisi ekuitas modal? Posisi ekuitasnya masih tetap 25 juta. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Nah, di transaksi yang ketiga ini dia mengatakan apa di sana? Ya, setelah berjalan si net solution ini apa? Dia membeli terkait dengan kebutuhan ya, terkait dengan kebutuhan operasional. Yaitu dia membeli apa? Membeli perlengkapan secara kredit. Ngedit. Kredit ya, nyicil. Ya. Bahasa Jawanya nyicil. Ya. Dia membeli peralatan dengan apa? Dengan kredit senilai sebesar apa? 1.350.000. Nah, dari sini ya pengaruhnya apa? Pengaruh pada posisi asetnya adalah apa? Posisi asetnya pengaruhnya adalah kasnya berkurang. Ya. Pasti apa? Tapi perlengkapannya bertambah. Utangnya juga bertambah. Posisi pasifanya kan bertambah. Karena dia apa? Dia membeli secara kredit. Ya, saya akan melihat Oke, ya. Nah, kalau kita menghitung ya, posisi aset dan pasifanya masih sama. Ya, masih kondisi sama karena mereka saling mempengaruhi. Di transaksi ketiga, aset bertambah pada akun apa? Pada akun perlengkapan. Nah, posisi pasifanya
yang bertambah atau yang mengalami perubahan itu adalah pada posisi utang. Nah, teman-teman sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Lebih mudah ya. Saya lanjut. Ya, saya lanjut. Nah, yang berikutnya adalah net solution ini apa? Memberikan jasa kepada pelanggannya, ya, di mana dia akan membukukan pendapatan atas jasanya tersebut sebesar 7.500.000 dan diterima secara apa? Diterima secara tunai, ya, dan diterima secara tunai. Oke, ya, sampai di sini ada yang bisa bantu saya? Akun apa aja yang mengalami perubahan atau mengalami pengaruh dari transaksi nomor 4 ini? Silakan langsung dijawab. Ingat. Kasnya bertambah. Siap. Kasnya bertambah. 1.500.000. Dan? Sama kan honor. Honor. 7.500.000. Oke, honor 7.500.000. Baik. Mbak siapa ini? Mbak Yolinda? Mbak. Oke, baik ya. Ada lagi? Mbak Anissa? Kasnya berkurang, Pak. Kasnya berkurang. Baik. Bisa diterima. Yang lain? Mbak Hasbiah? Mbak Dinda? Mas Wayudi? Apa aja yang berpengaruh dalam atau akun apa aja yang berpengaruh dari transaksi nomor 4? Baik di posisi aset maupun di posisi pasifa, di kewajiban dan ekuitas. Pendapatan. Pendapatan. Oke, ya. Yang berpengaruh dari transaksi ini, ya, yang berpengaruh di transaksi ini adalah pada posisi aset, ya, pada posisi aset itu akan berpengaruh pada kasnya bertambah sebesar 7.500.000. Karena apa? Karena dia menerima secara tunai, ya, dia memberikan jasa dan jasa tersebut dibayar secara tunai. Maka pada posisi aset, pada akun kas bertambah sebesar 7.500.000. Nah, di posisi lawannya apa yang bertambah? Tadi pendapatan jasa, Pak. Nah, oke, pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini masuk dalam apa? Dalam akun apa? Kalau dilihat dari persamaan dasar. Masuk di kewajiban kah? Ekuitas kah? Ekuitas. Masuk di ekuitas. Maka pada posisi lawannya adalah ekuitasnya bertambah sebesar 7.500.000. Oke, sebelum saya ke sana, meskipun nanti ada materi khusus ya terkait dengan nanti yang namanya apa? Rekening. Oke, teman-teman, sebentar lagi saya log out ya. Sebentar lagi saya keluar karena timer ya. Karena waktu ya. Oke. Nah, sebelum saya jauh ke sana, ternyata teman-teman ya masih belum begitu paham ya terkait dengan yang namanya ya dua akun utama atau rekening utama dalam akuntansi.
Apa aja itu Pak? Ya, yaitu ada yang namanya rekening real. Sama, rekening real. Yang kedua itu adalah namanya apa? Rekening nominal. Yang sering mungkin teman-teman menyebutnya adalah akun. Silahkan. Akun real dan akun nominal. Kalau saya menyebutnya adalah rekening. Ya, bukan rekening bank ya. Nah, di mana dari dua rekening ini ya, ada satu rekening dari rekening normal dan rekening real ya. Di antara dua akun ini mereka akan mempengaruhi secara langsung terhadap ekuitas. Ya. Dari dua rekening ya, yaitu real dan nominal akan mempengaruhi secara langsung terhadap ekuitas pemilik. Yaitu rekening apa? Ya, terima kasih. Yaitu rekening nominal atau sering disebut rekening sementara. Loh, kenapa Pak dia mempengaruhi langsung terhadap ekuitas pemilik? Ya, karena rekening ini sifatnya sementara yang di mana nanti pada akhir periode akan ditutup. Harus ditutup. Dan yang menjadi dasar untuk periode berikutnya adalah hanya satu rekening, yaitu apa? Rekening real. Oke, sebelum saya lanjut ya, karena ini saya harus pahami dulu konsepnya. Nah, lalu apa aja Pak yang termasuk dalam rekening real dan rekening sementara atau rekening nominal? Yang bisa bantu saya, sebutkan satu yang termasuk dalam rekening real. Yang termasuk dalam rekening real. Sebut satu aja. Ayo. Mas Wahyudi? Mbak Hasbia? Atau yang lain? Mbak Yolinda? Aset. Harta, Pak. Harta? Dari kas, Pak. Hutang. Kas. Tadi apa? Baik. Nah, secara sederhananya teman-teman ya, untuk memudahkan pemahaman kita, ya, kita konsepnya dari akun sementara. Akun yang sifatnya sementara yang akan mempengaruhi ekuitas pemilik yang akan dibentuk dalam sebuah laporan, yaitu laporan apa? Ya, terima kasih. Laporan laba rugi. Neraca itu terdiri dari akun real. Ya. Neraca itu terdiri dari akun real. Laporan laba rugi itu terdiri dari akun apa? Atau rekening sementara atau rekening nominal. Karena apa? Karena laporan laba rugi ini untuk mencerminkan apa? Mencerminkan kinerja perusahaan dalam satu bulan. Apakah dia memperoleh laba atau rugi? Yang dimana dari laporan laba rugi ini akan langsung berpengaruh kepada apa? Berpengaruh kepada ekuitas pemilik.
Jika laba, maka ekuitas pemilik akan bertambah. Jika rugi, ekuitas pemilik juga ikut rugi. Jadi semua akun yang ada dalam neraca itu, ya, baik neraca awal maupun neraca akhir itu adalah semua akun real. Ya, saya garis bawahi bukan neraca percobaan ya, bukan neraca percobaan. Lalu apalagi Pak neraca percobaan, kok ada aja neraca percobaan? Ya, nanti kita akan bahas itu. Ya, nanti kita akan bahas terkait dengan neraca percobaan di materi terkait nanti siklus. Ya, nanti gitu. Oke, saya lanjut ya. Oke, teman-teman bisa mengerti, bisa dipahami yang saya jelaskan sebelum saya lanjut dengan kasus ini. Baik, teman-teman kalau susah untuk mau pegang unmute, jika paham tunjukkan jempol aja ya. Jika susah untuk unmute ya. Jika paham langsung tunjuk jempol aja jika kalau mau jawab paham ya. Atau mangguk aja, saya bisa tahu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sehingga teman-teman dari dua rekening tadi ini hubungannya dengan transaksi nomor 4 ini adalah apa? Hubungannya tadi apa? Pendapatan itu langsung apa? Karena ada pendapatan jasa dalam persamaan dasar itu langsung masuk dalam apa? Masuk dalam akun ekuitas pemilik. Ya, kalau kita menggunakan persamaan dasar. Ya, namanya persamaan dasar kita harus pahami dulu dasar-dasarnya apa, baru kita pahami terkait dengan bagaimana bentuk jurnal. Nanti ya, kita pahami dulu di sini. Ini kita masih lihat pengaruhnya dari antara aset dan pasifa. Ya, kalau nanti mencatat transaksinya terkait dengan apa? Terkait dengan akuntansi dilihat dari segi kegiatannya, ya, maka nanti kita akan membahas jurnal, ya, memposting, ya, itu semua nanti dibahas di siklus. Nah, sehingga di sini teman-teman dari transaksi nomor 4 itu akan mempengaruhi apa? Kasnya bertambah, ya, kas bertambah sebesar berapa? 7.500.000 dan ekuitas pemiliknya juga bertambah 7.500.000. Baik, saya lanjut. Nah, kalau kita melihat di saldo akhirnya, mohon teman-teman jika kalian pegang kalkulator, silahkan dicoba ya, apakah posisi aset dengan pasifanya saldo akhirnya sama. Jika tidak sama, langsung ngacung, Pak tidak sama, ada yang salah. Oke. Baik ya, saya lanjut teman-teman. Nah, coba kita lihat lagi pada kondisi yang kelima atau kasus yang kelima. Di kasus kelima ini dia katakan apa? Membayar beban-beban. Ada beban gaji, ada beban sewa, ada beban utilitas, ada beban rupa-rupa. Di transaksi yang kelima ini di mana ya untuk memudah kita memahami ya posisi mana ajakah yang berpengaruh dari transaksi tersebut ya, maka konsep berpikirnya adalah kita langsung kepada mengarah kepada dua rekening tadi, yaitu rekening nominal dan rekening sementara. Rekening real dan rekening nominal atau rekening sementara. Kita langsung konekkan ke sana. Agar apa? Agar kita mudah memahami ya di posisi manakah yang berpengaruh untuk pasifah dari transaksi ini. Nah, yang berpengaruh saya kalau di aset pasti jelas ya. Kalau aset ya pasti akan apa? Aset akan berkurang apa bertambah?
Berkurang. Baik, terima kasih. Ya, di posisi aset pasti akan berkurang sebesar berapa? Sebesar 2.125.800, 450 dan 275. Itu kalau di total ya. Kalau di total senilai 3.650. Ya, kalau dihitung. Mudah-mudahan matematika saya tidak salah. Nah, posisi aset ya dengan akun kas akan berkurang senilai beban yang dibayar. Lalu yang berikutnya apa? Di posisi pasifa, bagian manakah yang berpengaruh? Oke, tadi saya menjelaskan terkait dengan dua rekening ya. Saya bisa dibantu rekening apa? Posisi mana di pasifa yang berpengaruh? Ekuitas, Pak. Ekuitas. Baik, terima kasih. Ya, posisi ekuitas yang akan berpengaruh senilai beban yang harus dibayarkan. Karena tadi konsepnya adalah ekuitas pemilik itu dipengaruhi secara langsung oleh apa? Oleh rekening nominal atau rekening sementara. Ya, maka kita akan melihat ya seperti ini. Baik ya, teman-teman, kita lanjut kepada soal yang ke-6 ya. Kurang lebih kita akan membahas 8 soal ya. Kita akan membahas 8 soal yang dilanjut nanti ada soal diskusi. Jam berapa sekarang? Jam 9. Ya, kita masih di waktu 30 menit. Oke ya, lanjut. Di transaksi yang ke-6 ini dia katakan apa? Dia katakan membayar kreditor sebesar 950 selama bulan tersebut. Nah, kalau membayar kreditor, maka di sini ya konsepnya adalah melunasi apa? Melunasi hutang. Nah, pertanyaannya adalah hutang mana yang harus dilunasi? Ayo, hutang mana yang harus dilunasi? Ingat. Hutang perlengkapan. Siap, terima kasih banyak. Berarti ada yang nulis, ada yang masih ingat. Yaitu hutang pembelian perlengkapan tadi secara kredit senilai berapa? Senilai 1.350.000. Ya. Nah, baik ya. Nah, dari transaksi ini dia mau melakukan pembayaran kepada kreditor, melunasi utang, maka di sini akan ada apa? Ya, akan mempengaruhi aset pada akun kas. Ya, pada akun kas sebesar 950 dan pada akun Hutang. ya, kewajiban atau liabilitasnya juga berkurang sebesar 950. Ya. Oke, ya. Nanti untuk jumlah di bawahnya nanti dihitung ya, teman-teman bisa ngitung ya, bisa dicocokkan kembali ya. Apakah benar nilai saldo akhirnya seperti itu. Ya. Baik ya. Kita lanjut kepada soal yang ke-7 atau ilustrasi yang ke-7 ya. Di ilustrasi yang ke-7 dia katakan apa? Nah, pada akhir bulan harga perolehan perlengkapan yang tersisa. Saya ulangi lagi ya. Akhir bulan harga perolehan yang tersisa itu adalah sebesar berapa? 550. Jika sisanya 550, maka yang sudah terpakai adalah berapa? 800. Nah, lupa kok sisanya 800 dari mana? Ya, 800. Karena tadi beli perlengkapnya berapa?
beli perlengkapannya sebesar 1.350.000. Nah, pertanyaannya adalah dari transaksi ini, ya, pada posisi pasifak, akun manakah yang berpengaruh? Yes, toh? Saya tidak tanya di posisi aktiva. Kalau posisi aktiva sudah jelas akun yang berpengaruh. Nah, posisi pasifanya akun apa yang berpengaruh? Dor. Ya, terima kasih sudah menjawab. Yaitu akun ekuitas pemilik. Karena apa dia katakan di sini adalah apa? Perlengkapan yang sudah digunakan itu 800. Maka perlengkapan yang digunakan ini dianggap atau bukan dianggap, dinyatakan sebagai apa? Sebagai beban. Maka kita akan melihat nilai pasifanya, nilai aktifanya perlengkapan berkurang sebesar 800. Dan ekuitas pemiliknya juga berkurang sebesar 800. Lalu pertanyaannya adalah, berapakah nilai perlengkapan yang dicatat dalam neraca? Berapa nilai perlengkapan yang dicatat dalam neraca akhir? Berapa? 550. 550. Terima kasih. 550. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Yang tercatat atau yang dicatat dalam neraca akhir yaitu nilai 550. Ya, nilai 550. Baik, kita lanjut kepada soal yang terakhir. Di soal yang terakhir di sini dia katakan apa? Pemilik melakukan penarikan uang tunai untuk kepentingan pribadi. Ya, melakukan penarikan tunai untuk kepentingan pribadi. Nah, pertanyaannya adalah gini, ya. Akun apakah? Nah, akun apakah dari transaksi tersebut yang mengatakan menarik tunai untuk kepentingan pribadi? Dalam akuntansi dinamakan sebagai akun prive, bukan prive, ya. Yang jawab prive, bukan prive tapi prive, pengambilan pribadi. Karena ada kepentingan pribadi. Maka di sini yang akan berpengaruh pada posisi asetnya bagaimana? Asetnya akan berkurang di posisi kas itu sebesar 2 juta dan ekuitasnya juga berkurang karena adanya penarikan pribadi. Nah, teman-teman, jika saya ringkaskan dalam sebuah kolom atau sebuah laporan ya dari transaksi mulai dari transaksi nomor 1 sampai dengan nomor 8 itu akan berbentuk seperti ini. Ya. Jika saya ringkaskan dalam digabungkan atau dibuat dalam bentuk persamaan, laporan persamaan dasar akan terlihat seperti ini. Ya. Nah, lalu Pak, kalau kita mengerjakan persamaan dasar, mana yang kita kerjakan? Yang model yang tadi kah atau model yang seperti ini? Gitu. Ya, diingat-ingat teman-teman, karena pasti hari ini saya kasih oleh-oleh. Ya, pasti hari ini saya kasih oleh-oleh yang dibuat bawa tidur. Ya. Nanti saya kasih oleh-oleh. Baik ya.
Yang digunakan atau lembar kerja yang dibutuhkan untuk persamaan dasar akuntansi itu adalah seperti yang kalian lihat sekarang. Ya, untuk mencatat transaksi bisnis dalam bentuk persamaan dasar akuntansi atau menggunakan persamaan dasar akuntansi, maka lembar kerjanya atau kertas kerjanya seperti yang terlihat sekarang. Ya, kalau yang tadi itu adalah hanya untuk memudahkan kita, ya, untuk memudahkan kita dalam setiap transaksi yang berpengaruh dari akun aset ke akun pasifan. Oke. Lalu ya teman-teman, ini akan nyambung dengan tadi yang saya katakan pengaruh. Ya, kita akan lihat. Ya, pengaruh seperti apakah? Ya, oke. Dari transaksi persamaan dasar, dampaknya terhadap ekuitas pemilik itu seperti apa? Ya, yang dimana tadi ada akun real, ada akun apa? Ada akun nominal. Maka dampak dari persamaan dasar akuntansi terhadap ekuitas itu akan seperti ini. Ya. Ekuitas pemilik itu berkurang jika ada apa? Perhatikan ya, saya ulangi kembali. Ekuitas pemilik berkurang jika ada apa? Yang pertama adalah adanya penarikan pemilik atau adanya preferred. Yang kedua apa? Yang kedua adanya beban. Yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya ekuitas pemilik itu bertambah jika apa? Jika ada yang namanya investasi pemilik atau sering kalian temukan adalah penambahan modal atau setoran modal. Yang kedua adalah apa? Yang kedua ekuitas pemilik itu bertambah jika ada pendapatan. Nah, ini yang dikatakan tadi, saya katakan apa? Beban dan pendapatan ini harus disandingkan agar bisa mengetahui dan memahami apakah dia berpengaruh positif atau negatif terhadap apa? Terhadap ekuitas pemilik. Oleh karena itu, beban dan pendapatan itu harus disandingkan, dibandingkan. Dibandingkan dalam bentuk apa? Dibandingkan dalam bentuk sebuah laporan, yaitu laporan laba rugi. Jika dia laba, maka ekuitas pemiliknya berpengaruh positif. Jika rugi, adanya pengaruh negatif. Nah, setelah kita melihat dampak dari transaksi bisnis terhadap ekuitas, maka yang berikutnya adalah teman-teman apa? Yang berikutnya kita harus memahami apa ajakah yang termasuk dalam laporan keuangan. Ya. Apa ajakah komponen dari laporan keuangan itu? Karena kemarin kita membahas terkait dengan apa? Pihak-pihak berkepentingan itu membutuhkan akuntansi untuk apa? Untuk menciptakan atau menunjukkan laporan keuangan. Lalu laporan keuangan itu dalam bentuk apa aja? Atau komponennya apa aja? Kan gitu, ya. Yang pertama adalah adanya laporan laba rugi. Ya.
Laporan laba rugi itu adalah rangkuman dari pendapatan dan beban selama satu periode atau suatu waktu. Sehingga tadi saya katakan apa? Pendapatan harus disandingkan untuk memberikan atau untuk mengetahui dampaknya terhadap ekuitas pemilik. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu terkait dengan apa? Perubahan ekuitas pemilik dalam satu periode. Apakah ada penarikan kembali, penarikan tunai atau kepentingan pribadi? Apakah ada laba? Apakah ada investasi tambahan? Semua dibuat dalam bentuk laporan perubahan ekuitas. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah neraca atau sering disebut sebagai laporan posisi keuangan. Ya, laporan neraca atau laporan posisi keuangan itu yang berisi akun-akun real yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset itu ada mulai aset tetap, aset lancar. Kalau ekuitas pemiliknya yang berhubungan dengan investasi, ya, dan modal pemilik. Baik, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu yang mencerminkan aktivitas dari kas itu sendiri. Ya. Yang berhubungan dengan apa? Penerimaan, pengeluaran kas. Semua dirangkum atau dibuat dalam bentuk sebuah laporan yang namanya adalah laporan arus kas. Ini adalah atau 4 komponen penting ini yang dibutuhkan atau ya yang sangat penting dalam apa? Dalam proses akuntansi. Ya. Dari 4 komponen ini ya, maka selanjutnya adalah kita akan coba melihat ya, tadi saya katakan adalah pengaruh ya terhadap laporan-laporan yang lain ya. Yang pertama adalah kita akan melihat laporan laba rugi akan berpengaruh kemana ya. Yang jelas laporan laba rugi ya teman-teman, ini adalah ya laporan laba rugi dari transaksi tadi. Ya, nanti kalian belajar sendiri, ngecek lagi nominalnya dari soal-soal tadi ya. Laporan laba rugi nih yang jelas akan berpengaruh terhadap apa? Laporan perubahan ekuitas. Ya. Suara saya masih jelas? Jika jelas tunjukkan. Masih, Pak. Siap. Masih Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjut ya. Dari laporan laba rugi, maka kita akan beranjak kepada laporan apa lagi? Ya. Kita akan beranjak kepada laporan apa? Laporan perubahan ekuitas. Loh, Pak, memang dari laporan perubahan ekuitas akan mempengaruhi ke laporan yang lain? Iya. Ya. Yang pertama adalah laba rugi ini ya, di laporan perubahan ekuitas ini, laporan laba rugi yang jelas laba ini berasal dari laporan laba rugi. Yang berikutnya adalah nilai yang akan mempengaruhi ke laporan yang lain itu adalah nilai 26 juta. Ini akan mempengaruhi kepada laporan apa? Laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, lalu yang berikutnya adalah apa? Laporan apa? Laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, yang jelas ya, kalau laporan neraca, angka-angka yang diperoleh di sini adalah dari mana aja ya? Yang jelas dari aset ya, dari transaksi-transaksi yang mempengaruhi aset dan mempengaruhi posisi pasifa ya.
Sehingga kita lihat di sini ya teman-teman, ada nilai 26.05 ya, 26.050.000 ya. Itu adalah diperoleh dari laporan perubahan ekuitas. Lalu yang terakhir ya, yang terakhir ini teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah laporan arus kas. Yang sebagai catatannya adalah teman-teman, sebagai catatannya adalah yang paling penting adalah arus kas bersih di akhir periode itu harus sama. Saya ulangi kembali, arus kas bersih dalam laporan arus kas itu harus sama dengan saldo kas di neraca. Ya, karena tadi dikatakan apa? Laporan arus kas itu adalah rangkuman dari apa? Aktivitas kas yang berhubungan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Sehingga ya, nilai kas yang ada di neraca harus sama, nilai ya kas akhir pada laporan arus kas harus sama dengan nilai pada neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, kita sudah sampai. Oke, bentar lagi. Ya, saya lanjut. Nah, ini sekedar teori ya. Di laporan arus kas saya akan pecah ya, saya akan pecah lagi, dibagi lagi menjadi 3 ya. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Di aktivitas operasi itu yang berhubungan dengan apa? Melaporkan rangkuman penerimaan dan pengeluaran kas dari operasional. Kalau investasi terkait dengan transaksi kas untuk akuisisi dan penjualan aset yang relatif permanen. Ya, sorry. Nah, yang terakhir itu adalah arus kas aktivitas pendanaan. Di sana adalah terkait dengan transaksi kas yang berhubungan atau berkaitan dengan investasi oleh pemilik. Yang belum ada pinjaman, penarikan kas, ya. Untuk lebih jelas, nanti kita akan bahas tersendiri terkait dengan laporan arus kas. Karena ini harus lebih paham. Nah, ini saya lewatin aja. Saya akan masuk kepada sedikit ada sebelum saya masuk ke contoh ke oleh-oleh yang kalian pelajari. Saya akan langsung masuk kepada ini. Ya, ini sedikit ada latihan sebentar. Ya, sedikit ada latihan untuk mengasah sejauh mana pemahaman kalian atau sejauh mana ingatan kalian terhadap materi yang sudah kita bahas. Ya, di sini beda ya. Kalau tadi kan kita membuat dalam bentuk pasang-pasangan. Dia katakan apa di sana ya? Kita akan bisa melihat nanti ya, berapa ya ekuitas pemilik akhir. Coba kita lihat ya. Dia katakan apa di situ ya? Marcel ini membuka ya pada pembukuannya itu ya, pada pembukuan asetnya itu bernilai 800 juta. Ya, liabilitasnya 350. Ya. Pada posisi akhir atau pembukuan akhir di 31 Desember atau posisi neracanya itu adalah asetnya sebesar 800 juta dan liabilitasnya adalah 350. Jika kita menggunakan persamaan dasar akuntansi, maka ya, berapakah jumlah ekuitas pemilik pada tanggal 31 Desember 2015? Diingat-ingat lagi pada saat si Net Solution ya melakukan pembukaan rekening sebagai setoran modal awal. Berapa? Berapa ekuitas pemiliknya? 450 juta, Pak. Siap. Terima kasih. Siapa yang menjawab? Saya. Namanya siapa? Nyolinda. Nyolinda.
Baik, terima kasih banyak. Nilai ekuitas pemiliknya itu adalah sebesar berapa? 450. Dari mana Pak 450? Ya, kalau kita belajar sedikit matematika, hitungannya seperti ini. 850 sama dengan 350 ditambah ekuitas. Maka kalau prinsip matematika, ekuitas dipindah ke posisi depan, ekuitas sama dengan ya, aset dipindah ke belakang. Ya, menjadi 850 dikurangi 800 dikurangi 350. Maka nilai ekuitasnya adalah 450. Namun, lanjutannya apa? Nah, jika diasumsikan, oke 10 menit lagi. Ya, jika diasumsikan asetnya naik 130 dan liabilitasnya turun 25 juta selama tahun 2016. Maka berapakah nilai ekuitasnya? Jika kita mengasumsikan ya, aset naik 130, liabilitasnya turun 25 juta. Berapa? 580. 580, baik. Ya, ingat ini masih nyambung ya. Jika diasumsikan 2016, perhatikan di tahunnya. Ya. Jika diasumsikan 2016, ini lanjutan dari nomor 1. Ya, di tahun 2015, lanjutannya 2016, diasumsikan itu asetnya naik 130. Liabilitasnya turun 25. Maka berapakah nilai ekuitasnya pada tahun 2016? Yang sudah bisa ngitung, langsung jawab. Berapakah nilai ekuitasnya? 580, Pak. Berapa? 500 juta, 580 juta. 580 juta. Oke, 580 juta ya. Set banget, oke. 605 juta. Berapa? 605 juta. Terima kasih banyak. 605 juta. 605 juta. Ya. Kita akan lihat di posisi awal tahun ekuitasnya nilainya berapa? 450 kan sudah ketahui. Ya. Maka kita mencari tahun kedua. Ya, tahun kedua dengan perhitungan yang sama, ya. Sehingga di akhir tahun nilai ekuitasnya naik menjadi 605 juta. Oke, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, ya. Karena waktu kita sampai jam berapa? 9.30. Iya, Pak. 9.30, oke. Baik, satu lagi. Saya akan membuka 2 lagi yang perlu didiskusi. 2 soal lagi. Cukup 2 soal lagi dan lain nanti bisa ya. Cukup jawabkan antara soal 1 dan 2. Yang katakan di situ adalah tunjukkan pengaruh dari setiap transaksi tersebut ya terhadap elemen persamaan akuntansi. Dengan kata-kata ya, misalnya gini, misalnya aset naik, apa turun, misalnya seperti itu. Transaksi nomor 1 menyetorkan uang tunai sebagai tambahan investasi sebesar 35 juta. Maka pengaruh dari transaksi tersebut terhadap elemen persamaan dasar akuntansi bagaimana? Aset kas naik 35 juta. Baik. Ekuitas pemilik naik 35 juta. Terima kasih banyak. Transaksi nomor 1 adalah adanya pengaruh terhadap aset, yaitu akun kas. Ya. Kasnya naik sebesar 35 juta dan ekuitas pemilik juga ikut naik sebesar 35 juta. Transaksi yang kedua, yang cowok, membayar kreditor atas pembelian kredit.
Ayo yang coba langsung. Kalau 2 Hutangnya akan bertambah 800.000 rupiah. Iya Mas. Hutang Untuk hutangnya akan bertambah sebesar Mm-mm. 100.000 Lanjut. rupiah. Lanjut. Masih kurang satu. Pasangannya apa? Untuk ekuitasnya akan berturun 1.800.000 rupiah. Nah, berarti posisi pasifa ya. Utang bertambah, modalnya kurang gitu. Utang bertambah, ekuitasnya turun. Oke, terima kasih ya. Yang benar adalah yang tepat ya. Yang tepat itu adalah ya. Apa? Yang tepatnya itu adalah asetnya turun, kasnya turun, ya. Dan apa? Dan utangnya juga ikut turun. Ya. Kas turun sebesar 1.800.000 dan utang juga turun sebesar 1.800.000. Oke, cukup 2 itu. Nanti sisanya 3 dan 4 akan ada di slide ya. Yang perlu jawabannya ini dari 3 sampai 4 nanti kalian pelajari sendiri. Oke. Ya. Yang pertama sudah jelas, aset naik atau kasnya naik, ekuitasnya juga naik. Kas turun, liabilitas turun. Transaksi yang ketiga, nanti kalau kalian baca soalnya ya, di mana di transaksi ketiga dia katakan apa? Mengirim faktur kepada pelanggan. Ya, mengirim faktur kepada pelanggan untuk menagih jasa. Ya. Maka di situ ada apa? Timbul piutang naik. Ada asetnya naik, ya. Dan apa? Pendapatannya juga naik. Di transaksi yang ketiga, keempat itu adalah menerima uang tunai dari pelanggan atas pelunasan honor. Maka apa? Pengaruhnya dalam bentuk persamaan dasar, kasnya naik di posisi aset dan asetnya juga turun. Ya, karena ada pelunasan atas jasa. Di yang terakhir dia katakan apa? Menarik uang untuk kepentingan pribadi. Ya, aset turun, ekuitas naik. Baik, teman-teman, saya tutup. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Kalian tetap bertahan dan bersemangat sampai dengan mau hampir jam 10. Saya curi waktu begitu banyak, tapi kalian tetap bersemangat. Karena kalian semangat, saya juga tetap semangat. Oke, begitu. Untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.